Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fazlur Rahman dengan NIM 2006939 dari kelas 4 Asistel. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasikan jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Negara, SPDMT. Oke, mungkin kita langsung saja. Kita lihat modul terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, buatlah topologi berikut di packet tracer versi apapun. Kemudian penggunaan interface-nya dibebaskan. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa topologi ini terdiri dari satu router dan dua switch, yang dimana pada masing-masing switch ini terdapat dua PC. Oke, mari kita buat. Kita ke network device. Lalu untuk router saya menggunakan yang tipe 4331. Kita pasang. Lalu untuk switch kita menggunakan tipe yang 2960. Kita pasang di sini dan di sini. Oke. Kemudian pada tiap-tiap switch terdapat dua PC. Kita pasang dua PC pada tiap-tiap switch-nya. Oke. Lalu kita hubungkan seluruh perangkat ini menggunakan kabel straight copper. Karena penggunaan interface-nya dibebaskan, di sini untuk PC yang pertama saya akan menggunakan interface Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/1. Lalu untuk PC yang kedua saya menggunakan interface Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/2. Kita lakukan hal yang sama pada PC 3 dan PC keempat. Saya menggunakan interface Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/1. Dan PC 3 dari interface Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/2. Nah, kemudian untuk hubungan antar switch dan router, di sini saya menggunakan interface Gigabit Ethernet 0/1 ke Gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu lakukan juga hal yang sama pada switch yang satunya. Ini saya pakai Gigabit Ethernet 0/1 ke Gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, lalu kita lihat modul kembali. Langkah kedua, ganti nama switch pertama menjadi nama depan Anda dan switch kedua menjadi NIM Anda. Sedangkan nama router menjadi nama depan _NIM. Oke, kita ubah. Switch pertama kita ubah menjadi nama depan. Nama depan saya Nuria. Lalu switch kedua menggunakan nomor NIM. Nomor NIM saya 2006939. Lalu untuk router kita ganti menjadi nama depan Nuria /_20060939. Lalu untuk PC kita ubah juga menjadi PC 1. Ini menjadi 2. Ini menjadi PC 3 dan ini menjadi PC 4. Oke. Lalu kita lihat kembali modul langkah berikutnya. Amankan perangkat switch 1 dan switch 2 menggunakan username, nama depan Anda, dan password nomor NIM Anda. Oke. Nah, untuk men-setting password itu sebetulnya dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu melalui terminal, tetapi pertama-tama kita harus menghubungkan PC dengan switch ini menggunakan kabel konsol. Dan satu lagi, cara yang lebih simpel itu menggunakan CLI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan CLI. Kita klik switch 1, Nuria, lalu kita ke CLI, lalu enter.
kita masukkan command enable untuk masuk ke privilege mode. Lalu di privilege mode kita masukkan command configure terminal untuk masuk ke global global configuration mode. Lalu karena tadi kita mengubah nama switch pertama itu menjadi Nuriyah, kita set dulu nama switch itu menjadi Nuriyah dengan cara memasukkan command hostname Nuriyah. Lalu enter. Nah, dapat dilihat bahwa switch tadi berubah menjadi Nuriyah. Lalu kita setting username dan passwordnya untuk dengan memasukkan command username, nama depan Nuriyah, dan passwordnya adalah nim 2006939. Lalu enter. Nah, untuk bisa mengautentikasi username dan password ini, kita harus memasukkan command login lokal pada configuration line mode. Nah, untuk masuk ke configuration line mode itu, kita harus memasukkan command line console 0. Lalu enter. Nah, kita sudah masuk ke configuration line mode. Lalu kita masukkan command login lokal. Lalu enter. Lalu kita exit, enter kembali. Nah, kemudian kita lihat langkah yang berikutnya. Kemudian buatlah banner MOTD. Selain administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun yang ditentukan. Nah, untuk men-setting banner MOTD ini dapat dilakukan dengan memasukkan perintah banner MOTD hashtag lain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Kemudian kita tutup kembali menggunakan hashtag lalu enter. Oke. Setelah itu kita coba keluar, exit, lalu kita exit kembali. Oke. Nah, seperti yang kita lihat, ketika kita akan mencoba masuk lagi, terdapat banner MOTD yang telah kita set tadi, dan untuk dapat mengakses kembali itu kita memerlukan user access verification menggunakan username dan password yang telah kita buat tadi. Kita coba untuk masuk, username-nya tadi Nuriyah, enter, passwordnya 2006939. Kita berhasil masuk kembali. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada switch 2. Kita ke CLI, lalu masukkan command enable. Pada privilege mode, kita masukkan command configure terminal untuk masuk ke global configuration mode. Lalu kita ubah juga nama switch-nya menjadi nomor NIM kita dengan memasukkan command hostname 2006939. Lalu setelah nama switch-nya berubah, kita setting username dan password-nya seperti yang kita lakukan pada switch sebelumnya, dengan username, nama depan, dan password-nya nomor NIM 2006939. Lalu enter. Kemudian kita masuk ke configuration line mode dengan command line console 0. Enter. Nah, pada configuration line mode ini, kita masukkan command login lokal. Enter, lalu exit. Kemudian pada configuration global mode ini, kita buat juga banner MOTD-nya dengan masukkan command banner MOTD hashtag lain administrator dilarang administrator berwenang
berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Lalu tutup kembali dengan hashtag. Lalu enter. Kita coba exit. Kemudian exit kembali. Lalu, nah. Pada sisi 2 juga kita berhasil memasang banner MOTD dan username serta password. Kemudian kita lihat ke step berikutnya. Untuk step berikutnya itu, konfigurasikan alamat IP PC. Untuk PC 1 dan PC 2 itu menggunakan alamat IP 166.122.55.xx. Dan untuk PC 3 dan 4 menggunakan alamat IP 166.122.66.xx, yang dimana XX itu merupakan 2 digit terakhir name. Berarti host portion dari alamat IP ini menggunakan 2 digit terakhir name saya. Oke, kita untuk mengkonfigurasi IP itu bisa kita lakukan dengan mengklik PC 1, lalu desktop, dan klik IP configuration. Untuk IP configuration-nya tadi untuk PC 1 itu 166.122.55. NIM saya itu 2006939, berarti 39. Kemudian untuk subnet mask, nah di sini saya itu akan menggunakan subnet mask yang umum digunakan, yaitu subnet mask /24. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian, nah pada topologi ini itu kita memerlukan alamat dari default gateway-nya. Nah, untuk apa alamat default gateway itu nanti akan saya jelaskan secara singkat pada akhir video. Oke, nah untuk alamat default gateway ini kita bisa menggunakan alamat IP dari network yang pertama ataupun yang terakhir. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan alamat IP dari network pertama. Kita masukkan berarti alamat IP dari network kita itu 166.122.55.1. Exit. Lalu lakukan hal yang sama pada PC kedua. Kita konfigurasikan alamat IP. Kita masukkan 166.122.55.40. Kenapa 40? Seperti yang kita tahu bahwa alamat IP itu memiliki sifat unik, artinya tidak boleh ada alamat IP yang sama, supaya nantinya data atau informasi itu bisa diterima karena alamat IP-nya berbeda-beda. Kemudian sama untuk subnet mask seperti pada PC 1 kita menggunakan 2.55, 2.55.0. Lalu untuk default gateway-nya juga sama seperti pada PC ke-1 menggunakan 166.122. 166.122.55.1. Oke. Kita lakukan juga yang sama pada PC ketiga dan PC keempat. Kita ke IP configuration mode. Lalu untuk IP address-nya 166.122.66.39. Oh ya, di sini saya bisa menggunakan host portion-nya 39 karena untuk alamat IP PC ketiga dan PC keempat itu memiliki network portion yang berbeda dengan alamat IP dari PC ke-1 dan PC kedua. Sama, kemudian untuk subnet mask, saya juga menggunakan alamat subnet mask yang sama seperti PC 1 dan PC kedua. Dengan alamat 255.255.255.0. Lalu,
Untuk alamat default gateway-nya, saya juga di sini menggunakan alamat default gateway dari alamat IP network pertama, yaitu berarti 166.122.66.1. Lalu kita close dan kita setting IP di PC keempat. Alamat IP-nya 166.122.66.40. Lalu subnet mask-nya juga sama 255.255.255.0 dan default gateway-nya sama seperti PC ketiga. Berarti 166.122.66.1. Oke. Lalu kita lihat langkah berikutnya. Apakah hasil yang didapatkan karena konfigurasi pada poin 5, apakah PC dapat saling terjelaskan? Oke. Kita coba untuk mengecek apakah hubungan dari jaringan ini dapat dilakukan. Nah, untuk mengecek itu juga terdapat dua cara. Yang pertama dengan melakukan ping pada command prompt pada PC1 atau PC2 atau PC3 atau PC4 dengan alamat IP ke host yang dituju, atau dapat juga menggunakan simulasi simbol pada tombol berikut, tombol surat. Kita coba menggunakan ini untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, dapat dilihat bahwa pengiriman data atau paket atau informasi tersebut dapat dilakukan ya. Lalu kita coba ke PC pada jaringan yang berbeda. Misal kita kirim dari PC kedua ke PC keempat. Kita lihat. Nah, dapat dilihat bahwa proses pengiriman data itu failed atau gagal. Kenapa? Hal tersebut karena PC2 dan PC4 itu berada pada jaringan yang berbeda. Nah, kemudian kenapa pada PC1 dan PC2 data dapat dikirimkan? Karena PC1 dan PC2 itu terdapat pada jaringan yang sama, yang artinya sistem itu mengenali bahwa si host sumber atau source-nya itu memiliki alamat IP network portion dari alamat IP source atau sumber itu sama dengan network portion dari si alamat IP tujuan, sehingga data itu bisa langsung dikirimkan. Nah, sedangkan ketika kita akan mengirimkan data dari host dengan jaringan yang berbeda itu, kita membutuhkan perangkat yang berperan sebagai jembatan supaya data dapat dikirimkan. Nah, perangkat ini itu disebut dengan router atau default gateway. Nah, makanya tadi pada awal video kita membutuhkan alamat default gateway supaya proses transmisi data antara satu host dari antar jaringan berbeda itu dapat dilakukan. Nah, sekarang kita langsung saja konfigurasi alamat default gateway. Kita ke CLI. Oh ya, untuk konfigurasi dari IP address-nya default gateway ini juga bisa dilakukan pada CLI dan terminal, tapi kali ini saya menggunakan CLI. Oke. Pada router tadi kita masuk ke CLI, lalu di sini kita ketik no, enter. Lalu enter kembali, lalu kita masukkan command enable untuk masuk ke privilege mode. Nah, pada privilege mode kita masukkan command configure terminal, lalu enter. Nah, pada global configuration mode kita masukkan command interface gigabit ethernet. Karena pada switch pertama ini, switch Nuriyah itu tadi saya menggunakan interface gigabit ethernet 0/2
0/0. Kita enter. Oke, kita lihat dulu. Gimana? Kita hubungkan kembali untuk melihat gigabit 0/0/0. Kita coba kembali untuk melakukan konfigurasi. Oh, ternyata di sini saya typo. Kita coba kembali interface 0/0/0. Enter. Nah, kita berhasil masuk ke configuration interface mode, lalu kita masukkan command, konfigurasikan IP address dengan masukkan command IP address. IP address-nya dari alamat default gateway yang tadi kita gunakan pada switch pertama, yaitu 166.122.55.1. Dan kita juga masukkan alamat IP dari subnet mask yang kita gunakan, itu 255.255.255.0. Lalu enter, lalu masukkan command no shutdown, lalu enter. Nah, dapat kita lihat bahwa konfigurasi berhasil dilakukan. Lalu kita enter lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk switch yang kedua, untuk konfigurasi switch yang kedua. Kita exit dulu karena kita akan masuk ke interface yang berbeda. Lalu pada configuration global mode kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. Interface gigabit 0/0/1. Kita coba enter. Nah, lalu kita masukkan alamat IP address-nya. Alamat IP address-nya 166.122.66.1 dan masukkan alamat subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter dan masukkan command no shutdown. Kita enter lagi. Nah, dapat kita lihat bahwa kita telah berhasil mengkonfigurasikan interface dengan alamat default gateway-nya. Lalu kita coba untuk mengirimkan data ke jaringan yang berbeda. Kita tunggu sampai titik orange ini menjadi hijau, seperti yang ini. Kita tunggu. Nah, sudah hijau, lalu kita coba kirim antara PC 1 dan PC ketiga. Oke, dapat kita lihat bahwa proses transfernya failed. Kita coba sekali lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, dapat dilihat bahwa proses pengiriman data berhasil. Kita tes lagi ke PC 1 dan ke PC 4. Masih failed. Kita coba sekali lagi dari PC 1 ke PC 4. Nah, successful. Hal ini biasa terjadi. Kita hanya perlu mencoba lagi untuk melakukan pengiriman pengecekan hubungan lagi aja. Oke. Nah, dari hal tersebut itu dapat disimpulkan bahwa ketika kita berada pada jaringan yang sama, maka sistem itu akan mengenali bahwa si host sumber itu memiliki network portion yang sama dengan source tujuan. Maka dari itu, data atau paket atau informasi itu dapat dilakukan secara langsung atau dapat dikirimkan secara langsung. Sedangkan ketika kita akan mengirimkan data atau paket atau informasi dari satu host
dalam dua jaringan yang berbeda itu kita membutuhkan perangkat yang dapat menjembatani itu. Nah, perangkat tersebut itu disebut dengan router atau default gateway. Nah, maka dari itu tadi kita harus memasukkan atau mengkonfigurasikan alamat default gateway-nya. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.